Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial membuat jilbab safar. Kita sediakan bahan untuk jilbabnya panjang depan 130 cm, panjang belakang 140 cm. Kemudian kita lipat menjadi dua, lalu kita potong menjadi 1/4 lingkaran seperti ini. Nanti kalau misalkan kita jembreng, itu nanti bahan totalnya panjangnya 260 ya teman-teman. 260 kita lipat menjadi dua, nah itu nanti menjadi 130 panjang depannya, sedangkan panjang belakangnya 140 menyesuaikan lebar dari bahan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita siapkan bahan-bahan untuk cadar, pad, dan kerutan, untuk kerutan, penahan kerutan. Ini untuk padnya, ini busa pad, dan ini cadarnya. Ukurannya akan saya tuliskan di sebelah sini. Nah, ini tali untuk, bukan tali ya, tapi untuk kerutannya, kerutan cadarnya. Nanti kita lihat proses menjahitnya. Kemudian kita siapkan bahan untuk purdahnya. Purdahnya ini panjang 120 totalnya, kemudian lebarnya 150 sesuai lebar bahan. Kemudian kita akan lipat menjadi 4 bagian. Kita lipat ya, bukan kita potong. Kita lipat dahulu menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Lihat serat kainnya ya teman-teman. Serat kainnya lurus, harus lurus. Kita lipat lagi menjadi dua lagi. Nah, ini menjadi 4 bagian ya, 4 bagian. Kita lipat menjadi 4 bagian seperti ini. Kemudian prosesnya sama, kita potong 1/4 lingkaran seperti jilbabnya tadi. Kita potong yang ini. Kita tata dulu. Nah, ini ada 4 lembar berarti ya. Ada 4 lembar. Setelah kita lipat tadi ada 4 lembar. Posisinya seperti ini. Kemudian kita akan potong jadi 1/4 lingkaran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Ini mudah sekali kok. Cara buatnya mudah sekali, dan ini sangat digemari oleh akhwat atau ummahat yang berpakaian syar'i. Kita potong. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah kita potong ini, nanti kita akan membuatnya bersusun. Selisih susunan itu kurang lebih 10 cm, atau bisa disesuaikan 8 cm boleh, 15 cm juga boleh, silahkan saja, itu opsional. Nah, kita buat selisihnya itu seperti ini. Kita tarik salah satu bagiannya agar lebih panjang dengan selisih 10 cm. Nah, kelihatan ya itu ya. Yang satu agak nerawang itu ujungnya. Nah, ini agak nerawang. Nah, ini selisihnya kelihatan ya. Ini selisihnya kita ukur dulu kurang lebih 10 cm.
kurang lebih 10 cm, karena ini kebetulan saya membuat ada pesanan 2 biji. Nah ini 10 cm, atau bisa disesuaikan 12 cm juga boleh, 15 cm juga boleh, 8 cm juga boleh. Nah yang bagian sini nanti kita akan jahit tipis, paling 1 mili atau 2 mili untuk pengganti obras. Kita nggak obras ya yang ini. Nah lanjut, kita akan langsung membuat pad, bagian padnya. Nah ini kebetulan ada 2 pad yang akan kita jahit. Ini untuk ukuran size XL dan XXL. Kebetulan ada pesanan 2 piece, dan ini sengaja langsung saya rekam, saya buat tutorialnya, dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa untuk ditiru atau dikembangkan sesuai ukuran masing-masing. Langsung kita jahit. Dan untuk menjahit ini kita membuat motif garis, jadi garis lurus dengan jarak 1 sepatu atau kurang lebih setengah senti. Jadi nanti motif padnya itu biasa, karena rata-rata peminatnya banyak yang suka yang motifnya itu biasa, jadi nggak terlalu banyak variasi ya, karena ini pakaiannya pakaian syar'i. Jadi kalau saya perhatikan kecenderungannya lebih berminat pada yang model-model biasa seperti itu. Hati-hati dalam menjahitnya, usahakan jaraknya bisa stabil, setengah senti semua, atau kalaupun misalkan ada selisih ya selisih 1 mili atau 2 mili wajar lah. Yang jelas jangan sampai terlalu besar selisih di padnya, nanti kelihatan jelek ya teman-teman. Nah ini sudah jadi, kemudian kita rapikan untuk jahitannya. Benang-benangnya kita jahit setengah lingkaran sebagai pengunci saja. Mengikuti pad busanya ya, mengikuti busanya. Kita rapikan benang-benangnya, kita potong, kemudian kita potong sisa kain yang tidak terpakai. Setelah kita potong, nanti pastikan bentuknya itu bisa sempurna ya, jadi nggak junjing. Junjing ya bahasa Indonesianya. Nah kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini untuk mengukur kesempurnaan bentuknya. Nah jadi seperti ini ya hasilnya, kelihatan ya teman-teman. Maaf, ini cadar teman-teman. Untuk membuat cadarnya, maaf ya, kita buat jarak 23 cm untuk lebar cadarnya yang di mata itu. Ini ukuran mentahnya 23 cm. Nanti matangnya itu cuma sekitar 18 atau 19 cm kalau sudah jadi ya, setelah dipasang maksudnya. Kalau pas waktu dijahit ini nanti matangnya 20 cm. Kita jahit pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru, sambil kita lipat. Nah seperti ini.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti ini kita stick balik, kita lipat seperti ini ya. Kita tata dulu, tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja, lalu kita jahit. Nah, kita jahit saja pelan-pelan sambil kita tata. Nah, ini ada sisa kurang lebih 2 cm teman-teman. Nah, kita potong saja, kita potong, klik. Nah, kita tes, kita ukur matang harus 21 cm. Ya terserah sih, berdasarkan lebar mukanya ya, lebar muka apa sih pemakai. Nah, kemudian ini kita jahit. Nah, ini selisihnya ya teman-teman, untuk burdanya tadi selisihnya 10 cm. Lalu perhatikan ketika menjahit ini serat kainnya, perhatikan serat kainnya biar enggak melintir nanti. Setelah lurus serat kainnya baru kita jahit. Kalau misalkan mau diobras ya silahkan, boleh, tapi kalau saya enak dijahit seperti ini karena ini cuma lipatan, jadi bukan potongan, jadi biar cepat dan lebih rapi saja. Ini jaraknya nggak usah terlalu lebar, cukup 1 mili atau 2 mili saja, 1 mili lah, yang jelas semepet mungkin dengan pinggiran kain. Nah, setelah ini jadi, nah seperti ini ya, mudah-mudahan terlihat. Ini jaraknya paling cuma 1 mili, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya, karena sama-sama hitam soalnya. Nah, seperti ini, selisihnya sedikit sekali yang jelas. Nah, kemudian kita obras tadi yang bahan-bahan seperti pet, cadar, dan bahan-bahan jilbab, kita obras dahulu. Setelah kita obras hasilnya seperti ini ya, begini. Ini ada 2 base, ada 2 jilbab yang akan saya garap. Kemudian kita siapkan red Jepangnya, kemudian kita buat tali. Kita buat tali di dalamnya, tali penguat di dalam jilbabnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan proses selanjutnya. Nah, ini kita buat panjang talinya itu kurang lebih 35 cm dengan lebar 5 cm. Karena saya membuat 2 biji, 2 base, 2 jilbab, jadi saya membuat 4 tali masing-masing. Untuk satu jilbabnya itu membutuhkan 2 tali ya di dalamnya. Untuk part 2 ini, bagian kedua ini, kita lanjutkan dari part 1 ke yang kemarin, yaitu membuat tali dengan panjang 35 cm dan lebar 5 cm. Langsung kita jahit saja.
Untuk tali selesai dan sudah ada 4 tali. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menjahit bagian dari jilbab utamanya. Jadi kita membuat jilbab utama, jilbabnya dulu, kemudian nanti disendirikan ya. Kemudian jika teman-teman memiliki merek atau label, bisa dipasangkan sekalian seperti ini. Sebelum berhenti di pertengahan, kita ambil jarak kurang lebih 28 cm atau 27 cm, kemudian berhenti, ejek jahitan untuk mengunci jahitan biar kuat ya teman-teman. Lalu jilbab kita balik, dan ambil tengahnya di lingkar wajah, diambil tengah, tandai saja, kemudian ambil pad dan tandai tengahnya, bagian tengahnya. Pastikan dahulu pad sama, kita sambungkan. Hati-hati saja ya teman-teman, tidak usah buru-buru karena ini kebetulan juga pesanan orang, jadi untuk warnanya juga memang tidak saya kontraskan antara benang dengan bahannya. Ini sekali jadi dan sekaligus saya buatkan video tutorialnya. Kita pasang tali itu tadi. Untuk memasang talinya tepat di pinggir pad. Nah, seperti ini. Naik sedikit di atas pinggir pad. Kita rapikan. Benang-benang dan kelebihan jahitan, kelebihan kainnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita jahit melingkar di padnya, jahitnya dari dalam. Kita masukkan dan jangan lupa untuk menjahit kunci di bagian bawah dagu. Nah, seperti ini kita kasih spasi kurang lebih 2-3 cm untuk berjaga-jaga jika lingkar wajah si pemakai itu besar atau wajahnya agak tembem, agak besar. Kemungkinan lingkar wajahnya itu masih lebih besar dari standar ukuran yang saya buat. Jadi itu untuk nantinya akan didedel jika kekecilan gitu ya. Nah, ini sudah jadi untuk jilbab dasarnya. Nah, jilbab dasarnya sudah jadi, kita rapikan. Nanti setelah ini kita akan buat bagian purdahnya. Nah, seperti ini penampakannya. Ini tali, ini juga tali. Kemudian kita ambil bahan purda. Pastikan selisihnya harus selisih untuk susunannya.
lalu kita ambil tengah dengan posisi yang pendek itu ada di atas. Kita ambil tengah, kita tarik dengan kapur, dan posisi yang pendek itu ada di atas. Kita ambil, kita tandai tengah-tengahnya, lalu kita ukur kurang lebih 28 sampai 30 cm. Ini yang saya pakai 29. Ini tengah, dan ini untuk patokan memasang cadarnya. Patokan memasang cadarnya, cadar ini tadi kita cari bagian yang bagus, jahitannya yang agak rapi. Kita sambung dan kita ukur kurang lebih 22 cm, atau kalau misalkan pakai jengkal tandanya seperti itu. Nah, kurang lebih segitu, sekuku ya tadi ya. Kalau kita ukur kurang lebih ukurannya sekitar 22 cm. Ini untuk ukuran red Jepang yang akan kita pakai nanti. Ini peludahnya, dan kita pasang rednya. Ini bagian cenilnya ya. Apa itu ya? Cenil ya. Cenil atau apa itu? Pada posisi di bawah. Lalu kita ambil salah satu bagian dari red, kita tempelkan, kita jahit. Ini untuk patokan saja, patokan agar enggak lari-lari ya. Dan setelah itu yang seperti ini bagian cadar, dan setelah itu kita dedel sepanjang yang kita ukur tadi, kurang lebih 22 cm untuk pemasangan rednya. Nah, kita buka, lalu kita bersihkan dulu benang-benang yang tersisa. Kita ambil sepatu yang khusus untuk memasang red Jepang ya, seperti ini, kelihatan ya. Kita ganti sepatunya. Lalu kita pasang, kita jahit pelan-pelan saja. Yang penting bisa mepet dengan reel rednya. Usahakan jahitan yang tadi itu bisa bertemu dengan jahitan di bawahnya. Nah, bertemu di sini ya, bisa bertemu. Itu kalau bisa bertemu bagus, lebih bagus. Kemudian kita pasang bagian yang satunya, kita jahit setengah dulu atau seperempat dulu. Ini untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti pada bagian sambungan di pangkal rednya itu nanti ada yang kurang lurus, jadi bisa kita dedel lagi. Ini cuma patokan buat jaga-jaga aja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cek apakah masih jiwit ya, masih nyubit jahitannya.
masih nyubit ataukah tidak, kita tes, kita lihat. Nah, seperti ini, dan hasilnya sudah lumayan halus ya. Jadi tidak ada bagian yang nyubit. Kalau sudah bagus seperti ini, kita lanjutkan jahitan yang masih kurang. Usahakan di cenil ini, batas red ini bertemu dengan ujung cadarnya, ujung kainnya. Jadi jangan lebih, jangan kurang, usahakan pas. Nah, seperti ini sudah jadi. Ini nanti akan kita lipat seperti ini. Kita lipat lalu kita jahit. Tapi kita ganti dulu sepatunya ya. Nah, kita lihat, kita cek sudah rapi atau belum. Sudah lumayan rapi ya. Kita ganti sepatunya, lalu kita jahit. Seperti ini. Kita ukur kurang lebih ukuran lebar wajah dewasa itu kurang lebih 18 sampai 19 cm. Terserah si pemakai, misalkan Anda menginginkan 20 cm, jika wajah teman-teman agak tembem ya silahkan saja. Standarnya kurang lebih 18 sampai 19 cm. Kemudian kita hubungkan ke titik yang satunya tadi, bukan titik yang tengah ya, tapi titik yang satunya tadi. Kemudian kita satukan, kita jahit seperti ini. Dan setelah itu kita kunci, selesai. Nah, untuk sebelum kita pasang, kita cek dahulu ritnya, jahitannya, dan semuanya. Lalu jika teman-teman ingin sebelum dipasang ya, nanti kita buat jahitan bantu di lipatan bagian purdahnya di sini. Nah, ya di sini kita jahit kecil saja. Ini sifatnya untuk jahitan bantu, nanti kita dedel lagi. Nah, seperti ini, kurang lebih setengah senti boleh, 2 mili boleh, terserah ya. Ini untuk melipat saja, karena kain ini kan licin ya, jadi enak kalau dijahit. Nah, seperti ini, selesai, sudah selesai. Lalu setelah itu kita ambil jilbab basicnya tadi, dasarannya, jilbab dasarnya, kemudian kita masukkan dari bawah dan tinggal kita pasang, kita gabungkan. Kita buka dulu. Kita tandai tengahnya, dan di purdahnya juga kita tandai tengahnya. Kemudian kita gabungkan sama seperti kita memasang kerung pada lengan ataupun kerung pada leher. Seperti ini. Kita pentul biar enggak geser-geser. Dan sisi yang satunya juga kita pentul.
dan jaraknya ini kurang lebih jangan pas ya, jangan pas di garis padnya, tapi agak naik sedikit, kurang lebih setengah senti atau 1 senti boleh, tapi jangan terlalu naik juga, nanti kurang enak dipakai. Yang satunya juga batasnya adalah, nah itu centilnya, ujung pad, ujung reed sama garis padnya itu naik kurang lebih setengah senti. Kita pentul lalu kita jahit ya, seperti ini. Lalu kita jahit. Kita jahit mengikuti lebar padnya, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Nanti memang agak sedikit ada teknik tarik ulur untuk memasang ini. Sama tekniknya seperti kita memasang kerung lengan pada baju atau kerung leher pada baju. Ada sedikit tarik ulur antara kedua bahan, pelan-pelan saja, dan setelah itu selesai. Hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini setelah selesai. Tapi ini belum 100% selesai ya teman-teman, masih ada. Nah, bagian sini masih harus dipotong, tapi cuma tinggal kita neji saja. Kita potong, kita rapikan, dan kita neji di bagian purdah dan jilbabnya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.